Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ini powerbank robot RT12, salah satu versi upgrade ya, atau generasi penerus dari robot RT180. Ini robot RT180 yang berdasarkan pengalaman saya, kekuatan atau usia pakai dari robot RT180 ini cukup bagus sekali ya. Usia pakainya bisa dipakai hingga 2 tahun lebih. Ini 2 tahun lebih, dia agak kembung sedikit tapi masih bisa digunakan. Lihat, coba saya nyalakan, masih bisa nyala. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kekuatan dari robot RT180 ini sudah cukup bagus sekali. Nah, kali ini dia di-upgrade ke versi robot RT12. Tentunya ada pembaruan dari sisi kualitas sel ataupun fitur-fitur yang lain. Nah, kali ini robot RT12 ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel yang saya miliki, mulai dari tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang memiliki input daya 7,5 watt. Nah, mengingat ini ya, powerbank ini memiliki output dua macam, yaitu 5 watt sama 10 watt. Nah, coba saya gunakan untuk tes ke ponsel yang belum mendukung fast charging. Lalu nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Nah, ini ya, iPhone 8 ini memiliki protokol isi daya PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Nah, ini ya, dia memiliki fast charging atau protokol isi daya adaptif fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt. Nah, bagaimana ya performa robot RT12 ini yang memiliki output daya sekitar 10 watt digunakan untuk charging ke ponsel yang memiliki input daya 25 watt atau super fast charging 25 watt? Seperti apa performanya? Kita lihat saja nanti. Nah, selanjutnya akan saya tes nanti ke ponsel Infinix Hot 30. Nah, yang seru ini malah dia sudah support super charger 33 watt. Nah ya, nah selanjutnya akan saya coba ya nanti tes speed charging atau recharging powerbank ini ya, dengan menggunakan adapter charger unit GAN 65 watt ya. Seberapa cepat ya kemampuan recharging dari powerbank ini, speed chargingnya seperti apa performa robot RT12 ini dalam mencharging ke semua ponsel yang saya sebutkan tadi. Apakah setangguh seperti robot RT180? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank robot RT12 ya. Pertama, kita akan dapat buku panduan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini buku panduannya. Lalu apa namanya, kita akan dapat ini kartu garansi ya. Nah, seperti ini garansinya. Nah ya, nah seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger. Nah, seperti ini kabelnya, berjenis micro USB ya, kabelnya panjangnya ya di bawah 1 meter. Nah, seperti ini. Ada apa namanya, tulisan robotnya, jadi lumayan bermerek lah ya, bukan merek polosan. Nah, seperti itu. Lalu kita akan dapat powerbank robot RT12 itu sendiri seperti ini ya, desain dari powerbank robot RT12. Dari depan ada tulisan robot model seperti ini ya. Lalu di bagian samping ini ya, ada LED indikator yang menggunakan model LED jagung seperti ini ya, ada 4 bar LED-nya. Lalu bagian samping sini ada indikator tombol power yang ketika ini kita nyalakan, maka di bagian sini akan nyala. Nah, seperti ini ya nyalanya. Nah, lalu di bagian belakang terdapat spesifikasi dari powerbank robot RT12 itu sendiri. Kapasitasnya 10.000 mAh. Lalu apa namanya, inputnya berjenis USB Type-C ya, yaitu 10 watt inputnya ya. Lalu dia ada input micro USB juga 10 watt. Outputnya dipecah menjadi 2. Lihat ini ya. Nah, ini output pertama dia support output hingga 5 watt. Nah ya, lalu output yang kedua dia support output sekitar 10 watt ya, atau 10 watt lebih, ini 2,1 ampere. Lalu di bagian atas lihat ini ada 4 port ya. Ya, ini portnya, lihat ya. Yang pertama
out ya, USB A output 1 tadi 5 watt, lalu USB A juga output 2 tadi dia mencapai hingga 10 watt. Lalu yang bagian tengah ini ya, ini untuk input ya, input micro USB dan input USB Type C. Sebagai perbandingan dengan robot RT180 ya, ini lihat dari segi portnya ya, lihat. Kalau RT180 port outputnya cuma ada satu USB A ya, sedangkan robot RT12 port outputnya 2 ya, output 1 dan output 2. Lalu dari sisi input, kalau 180 RT180 ini sama ya, USB Type C dan micro USB. Yang RT12 juga sama, USB Type C dan micro USB. Jadi versi upgrade-nya dia ada penambahan output USB A ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita bandingkan berat dari kedua power bank robot ya, robot RT180 dan robot RT12 ya. Oke, pertama coba dari sisi robot RT180 dahulu ya. Kita lihat dia beratnya berapa, 220 ya, lihat ini ya. Nah, 220. Yang dari sisi robot RT12 kita lihat beratnya 228, artinya dia memiliki berat yang lebih ya, lebih berat RT12 daripada robot RT180. Berdasarkan pengalaman saya ya, ketika kita teman-teman waktu kecil ya, waktu main Tamiya ya, ketika memiliki baterai atau beli baterai yang memiliki berat yang lebih berat dibandingkan dengan baterai yang memiliki berat lebih ringan, itu kualitasnya ya menurut saya lebih bagus baterai yang memiliki kualitas lebih berat ya. Nah, jadi seperti itu ya, berdasarkan pengalaman saya waktu kecil dahulu waktu main Tamiya atau mobil-mobilan, mobil balap ya. Nah, jadi menurut saya dari segi kualitas baterai robot RT180 dan robot RT12 lebih bagus robot RT12 ya, seri kualitas baterainya, karena dia memiliki berat yang lebih berat dibandingkan dengan robot RT180. Lalu coba ya kita lihat dari sisi desain atau tingkat keunikan desainnya. Lihat seperti ini. Kalau dari sisi cat ya atau finishing ya, catnya itu menurut saya lebih enak dilihat atau lebih enak dipegang itu yang robot RT12, karena dia finishingnya itu kayak apa ya, doff. Nah, seperti itu ya, finishing doff. Jadi lumayan tidak meninggalkan bekas tangan atau keringat ya. Jadi dia finishingnya agak kasar-kasar doff seperti itu. Sedangkan yang robot RT180 ini finishingnya agak halus. Nah, seperti itu, agak doff dan agak halus. Jadi dia mudah meninggalkan bekas keringat. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi tingkat desain keunikan ya, saya lebih suka yang robot RT180. Lihat desainnya itu dia seperti ini, di bagian samping seperti ini, lalu di bagian samping seperti ini. Jadi dia memiliki nilai keunikan yang tersendiri. Sedangkan robot RT12 desainnya ya biasa ya, standar seperti itu. Lihat tingkat keunikannya ya nggak ada uniknya menurut saya ya. Nah, seperti itu. Lalu lihat dari sisi sel ya atau baterai seperti itu ya. Nah, dari sisi sel baterai, kalau robot RT180 ini tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang kualitas selnya ya. Lihat ya, cuma spesifikasi kapasitas 10.000 mAh ya, dan support atau aman di penerbangan seperti itu. Lihat sisi yang lain spesifikasinya, nah cuma seperti ini. Nah, lihat ya, nah seperti itu. Sedangkan dari sisi robot RT12 menurut saya dia ada peningkatan kualitas baterai ya. Nah, seperti itu. Lihat ya, dia klaimnya mampu siklus baterainya mampu hingga 300 siklus. Nah, maksudnya 300 siklus itu dia dicas dari 100% dipakai sampai habis ya, maksud saya. Cas 100% dipakai sampai habis hingga 300 kali. Nah, perkiraan klaimnya dari robot ini dia bisa dipakai hingga 2 tahun. Setelah 2 tahun dia mengalami penurunan performa sekitar 80%. Nah, seperti itu ya. Nah, berdasarkan berat juga dia tadi kita bandingkan beratnya ya. Lebih berat robot RT12 ya dibandingkan robot RT180. Jadi perkiraan baterainya atau sel baterainya tak lebih tahan lama yang robot RT12 karena penjelasannya seperti ini ya. Tapi untuk melakukan tes dari kualitas baterai itu ya butuh pemakaian hingga bertahun-tahun ya. Ini klaimnya 2 tahun lebih ya. Coba saja kita pakai hingga 2 tahun lebih, nanti
apa yang terjadi pada sel baterai robot RT12 ini performanya. Oke, sekarang lanjut tes dari input dan output dari port USB dari powerbank robot RT12 ini ya. Oke, sekarang coba kita tes dari kabel bawaan dahulu ya. Nah, ini kabel bawaannya menggunakan port USB A to micro USB seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Oke. Saya hubungkan ke USB A bagian output powerbanknya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya oke. Coba saya hubungkan ke ponsel yang menggunakan port micro USB. Ini ada Samsung Galaxy J7 Plus. Ya, coba. Nah, lihat ya. Dia terhubung. Indikator chargingnya pun juga on. Nah, seperti ini ya, artinya dia memang bisa ya. Sekarang kita coba yang output USB A yang kedua ya. Nah, oke ya, terhubung dengan baik ya. Nah, lihat indikator chargingnya on, dari sisi sini juga on. Lihat nyala ya indikator powerbanknya. Nah, seperti itu ya dari output USB A. Sekarang coba ya tes output USB Type C, apakah bisa atau tidak ini ya. USB Type-C-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan kabel USB Type-C to USB Type-C. Coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11. Bisa atau tidak ya? Coba. Nah, lihat ya. Dia tidak bisa. Indikatornya apa namanya ya? Malah kayak apa namanya ya? Daya dari ponsel ini disub ke powerbank. Lihat, ini seperti dia melakukan recharging powerbank dari daya ponsel ke powerbanknya. Seperti itu ya, malah menghisap dia. Nah, oke, saya cabut dahulu ya, takut ponselnya malah rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dari USB Type-C ini hanya digunakan untuk input saja, tidak digunakan untuk output atau charging ke ponsel ataupun charging ke perangkat lain. Sekarang coba charging dari charger ya ke powerbank. Nah, seperti itu ya. Saya menggunakan adapter charger dari brand unit GAN charger 65 watt ya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan kabel charger bawaan powerbank. Menggunakan input pertama micro USB ya bawaannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ya. Indikator charging ya atau input dia berkedip seperti ini. Nah, ya. Kalau output dia tidak berkedip, hanya nyala saja. Nah, seperti itu ya tadi lihat. Kita lihat dayanya dia inputnya berapa ketika menggunakan jalur micro USB. Lihat ini mencapai 9,5 watt ya. Nah, lihat ini ya. Nah, itu ya inputnya dia. Dari teori dia input hingga 10 watt lah ya. Kurang lebih seperti itu ketika menggunakan port micro USB. Sekarang coba menggunakan port USB Type-C ya inputnya. Nah, dari kabel USB Type-C to USB Type-C ya. Lihat ya. Nah, berkedip seperti ini ketika recharging powerbank. Kita lihat di wattmeter charger. Lihat ya. Dia mencapai hingga 9,9 watt, lebih tinggi ya dayanya ketika menggunakan port USB Type-C. Jadi saya sarankan ketika recharging powerbank ini terasa lama ya menggunakan port micro USB, saya sarankan menggunakan port USB Type-C karena lumayan tinggi ya. Tadi kalau micro USB dia mencapai 9,5 watt, ketika port USB Type-C dia mencapai 9,9 watt. Nah, sekarang coba ya kita lihat output dengan menggunakan alat tes lampu emergency LED USB seperti ini ya. Oke, pertama tes output dari sisi USB A dahulu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat dia nyala. Artinya output USB A dia berfungsi dengan baik ketika digunakan untuk menyalakan lampu LED USB. Lihat output 1 dan 2 dia nyala. Sekarang kita coba output dari USB Type-C apakah bisa atau tidak. Saya converter seperti ini. Ya, lihat ya. Nah, ini saya rubah port lampu emergensinya ke USB Type-C. Oke ya, sekarang kita coba. Lihat, dia tidak nyala. Nah ya, itu ya, memang dari sini tes saya benar-benar USB Type-C itu digunakan untuk input saja, tidak bisa digunakan untuk output ya. Sebagai perbandingan lain, coba ini saya ada powerbank Movit M22 Pro yang ada input juga port USB Type-C seperti ini. Nah, kalau yang sudah mendukung fast charging ya ini lihat PD 20 watt dan quick charging 3.0.
itu output USB Type-C nya bisa. Lihat ya ini ya, saya tetap menggunakan ini alatnya ya, lihat. Nah lihat nyala ya, seperti itu ya. Jadi fungsi outputnya dia juga bisa ketika menggunakan power bank yang sudah memiliki fitur output USB Type-C. Baik, selanjutnya tes power bank robot RT12 ini. Dari segi output atau charging ke ponsel ya, saya menggunakan kabel charger MC Dodo yang ada wattmeternya seperti ini ya. Tujuannya untuk mengetahui output dari power bank robot RT12 ini berapa watt seperti itu ya. Oke, saya hubungkan dari sisi output yang kedua ya, karena dia memiliki daya output sekitar 5 volt kali 2,1 ampere atau sekitar 10 watt ya. Oke, saya hubungkan seperti ini. Lihat dia nyala seperti itu ya wattmeternya. Pertama saya tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus ya. Dia support daya 7,5 watt. Nah, seperti ini ya. Saya converter ke micro USB seperti ini. Oke ya. Coba saya hubungkan ke Samsung Galaxy J7 Plus. Lihat ya. Dia sudah aktif sistem chargingnya. Kita lihat mencapai output hingga berapa ya. Nah, lihat ini dia mencapai hingga 7,4 watt ya maksimalnya, atau 7,7 watt, 8 watt ya, 7,9 watt ya. Lihat ini. Nah ya, outputnya dia bisa mencapai maksimal ya sekitar 7,5 watt lah ya rata-ratanya. Lihat ini ya. Nah seperti itu. Jadi performa power bank robot ini cukup bagus sekali ya ketika digunakan untuk charging ke ponsel yang belum mendukung fast charging atau daya sekitar 10 watt sampai 7,5 watt. Baik, selanjutnya tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya menggunakan converter dari USB Type-C to Lightning seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, output dari power bank robot RT12 ketika charging ke ponsel iPhone ya, dari start baterai habis total dia mencapai hingga 10 watt atau mencapai titik daya maksimalnya. Nah cukup bagus sekali ya performa power bank robot RT12 ini dalam mencharging ke ponsel iPhone. Dia mencapai pada titik output maksimalnya yaitu sekitar 10 watt. Oke, selanjutnya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini sudah support adaptive fast charging 15 watt. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, dia sudah terhubung dan indikator wattmeternya sudah nyala. Lihat, charging start dari baterai 51%. Lihat di wattmeternya dia mencapai hingga 8,8 watt ya. Nah ini masih naik ya, sekitar 8,8 watt hingga 9 watt dari power bank robot RT12. Nah ya seperti itu ya output ketika charging ke ponsel yang sudah support adaptive fast charging 15 watt. Outputnya mencapai hingga 8,8 watt. Oke, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini sudah support quick charging 18 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai habis total atau tersisa 1%. Lihat outputnya, dia mencapai hingga berapa ini? 9,2 watt ya. Nah ya, seperti itu ya outputnya. Dia mencapai 9,2 watt dengan menggunakan power bank robot RT12 ini. Dari maksimal output dari power bank itu berapa? 10 watt ya. Ini mencapai hingga 9,2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini sudah support super fast charging 25 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah ini ya outputnya ke Samsung Galaxy A05 mencapai hingga 2,7 watt pada persentase baterai 3%. Nah ini saya tidak tahu memang outputnya rendah ke ponsel Samsung Galaxy A05 atau wattmeternya yang kurang kompatibel untuk mengukur ke ponsel Samsung Galaxy A05. Tapi berdasarkan pengalaman saya ya, mengukur wattmeter ke ponsel Samsung Galaxy A05 sebagian besar dia kurang kompatibel dan menunjukkan daya yang rendah. Jadi menurut saya ini wattmeternya yang kurang kompatibel untuk mengukur ke ponsel Samsung Galaxy A05, bukan output power banknya yang rendah. Baik, sekarang lanjut tes recharging dari power bank robot RT12 ini ya. Lihat, saya tekan dia sudah mati ya. Lihat ini berkedip-kedip seperti ini,
menunjukkan bahwa indikator dari power baterai ini sudah menunjukkan low bed atau sudah habis. Oke, langsung saja saya menggunakan adapter charger dari unit GaN charger dengan output hingga 65 watt yang ada wattmeternya ini ya. Nah ini, oke, saya hubungkan sekarang. Saya menggunakan kabel dari brand unit juga ya. Ini USB Type C to USB Type C. Nah seperti ini ya. Lihat wattmeternya start dari 0 ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, ini ya. Start dari persentase atau baterai bar 1 ya, 1 bar ya. Oke. Ini saya timer ya untuk melihat apa namanya speed chargingnya dia hingga berapa jam dari persentase baterai habis hingga full terisi penuh. Nah ini ya, kita bisa lihat outputnya dia mencapai hingga 9,9 watt ya, output maksimalnya dia sudah sampai di situ. Baik, sekarang waktu menunjukkan di menit ke 1 jam 20 menit. Kita lihat power banknya terisi 2 bar ya, menuju ke 3 bar, lumayan cepat ya. Kita lihat dari sisi daya ya, lihat dia masih di angka 9,9 watt stabil di situ ya. Oke, kita lihat dari sisi temperaturnya power bank ya. Nah ini ya, dia temperaturnya mencapai 42 derajat Celcius, kategori hangat normal lah ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi adapter charger. Nah ini ya, temperatur adapter chargernya lumayan panas ya, kategori panas agak menyengat sedikit ya. Kalau dipegang tangan kurang nyaman ya. Mencapai temperatur adapter chargernya 53,3 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita lihat dia power bank ini terisi full hingga menit ke berapa jam ya. Baik, sekarang menunjukkan di menit ke 5 jam 10 menit. Power bank menunjukkan sudah terisi penuh ya. Lihat ini, dia sudah tidak berkedip ya. Sudah terisi sebanyak 4 bar atau terisi 100%. Kita lihat dari sisi adapter charger pun dia juga wattmeternya menunjukkan sudah 0 watt ya. Oke, sekarang lanjut tes real capacity atau rated capacity ya. Dari power bank robot RT12 ini ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Saya menggunakan kabel charger buatan dari brand MC Dodo ya, yang sudah support fast charging atau arus hingga 6 ampere yang ada wattmeternya seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Oke ya, ini ya, lihat indikator power banknya sudah terisi penuh 4 bar ya. Oke, lihat baterainya tersisa 2% atau bisa saya katakan baterainya habis ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Pada posisi ponsel saya matikan ya, untuk meminimalisir loss energi dari power bank. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, dia outputnya mencapai hingga 11 watt ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah mendukung supercharger 33 watt. Oke ya, saya timer untuk mengetahui sekalian speed chargingnya ya, power bank robot RT12 ini hingga berapa jam mengisi penuh ke ponsel Infinix Hot 30. Baik, sekarang di menit ke 31 menit ya. Lihat output daya dari power bank mencapai hingga 12 watt ya. Nah kita lihat ini sisa barnya masih ada 4 bar ya. Nah ya, oke. Sekarang coba kita lihat dia terisi berapa persen. Nah lihat ya, terisi 30%. Nah kurang lebih dia per menit ya sekitar nambah 1% lah ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita cek dari segi temperatur ya. Oke, dari segi temperatur ponsel ya, dia mencapai hingga 37 derajat Celcius, kategori hangat agak dingin. Nah seperti itu ya. Oke, dari segi apa namanya ini kabel charger ya, coba kita lihat temperaturnya sangat dingin ya, 31 derajat Celcius. Sekarang kita lihat dari segi power banknya. Nah ini ya, lihat power banknya mencapai hingga 41 atau 42 ya, 42 derajat Celcius, kategori hangat normal ya. Oke, lanjut kita lihat sampai full charging dia
berapa ya speed chargingnya mencapai hingga berapa menit. Oke, sekarang waktu menunjukkan 2 jam 18 menit ya. Ini lihat wattmeternya sudah mengalami penurunan ke 3,6 watt. Kita lihat ya, dia sudah terisi penuh 100% ya. Oke, sekarang kita lihat posisi baterai di robot RT12 tinggal 3 bar. Nah, cukup bagus sekali ya. Dia mampu mengisi 5000 mAh ke ponsel Infinix Hot 30, tapi sisa persentase baterainya masih banyak. Oke, sekarang lanjut untuk tes charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Lihat ya, sudah terisi penuh ya tadi ya Infinix Hot 30. Sekarang ke Xiaomi Redmi 9 ya. Ini baterainya 5020 mAh, support quick charging 18 watt atau fast charging 18 watt lah ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Lihat ya, start dari baterai 1% ya, atau habis total ya. Start dari sekarang. Lihat output dayanya ya, tadi dia mencapai hingga 10 watt. Ini mengalami penurunan 9,2 watt ya. Ya kurang lebih dia rata-rata sekitar 9,2 watt sampai 10 watt, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang menunjukkan waktu di 1 jam 47 menit. Daya power bank menunjukkan sudah habis total ya. Coba saya tekan daya powernya. Nah ya, sudah tidak nyala ya, saya tekan. Nah ini ya. Oke, kita lihat dia terisi ke ponsel Xiaomi Redmi 9 berapa persen. Lihat ini ya, dia terisi 57% dari 5020 mAh. Itu berarti berapa? Nah, anggap 5000 lah ya. 5000 anggap terisi 60%, jadi kurang lebih dia mengisi ke ponsel Xiaomi Redmi 9 sekitar 3000 mAh. Jadi real capacity dari power bank robot RT12 ini mampu mengisi ke ponsel Infinix Hot 30 sebanyak 5000 mAh plus ke Xiaomi Redmi 9 sebanyak 3000 mAh, totalnya 8000 mAh ya real capacity dari power bank robot RT12 ini. Oke, jadi kesimpulannya robot RT12 versi upgrade dari robot RT180 yang dibanderol dengan harga sekitar 130 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes saya ya, berdasarkan review saya, yang di-upgrade dari robot RT12 ini ya, ada pada outputnya ini. Dia ditambah 1. Lihat ini ya. Nah, lihat. Nah, outputnya ditambah 1. Nah, selain itu sama. Lalu dari segi upgrade kemampuan sel baterai, dia menjanjikan sebuah kualitas usia pakai yang cukup lama ya. Dia bisa mencapai hingga 300 siklus baterainya atau sekitar 2 tahun. Atau kalau saya menganggap tahan hingga 300 kali cas. Nah, seperti itu. Kalau kita mengecas power bank robot ini sekitar 2 sampai 3 hari sekali ya. Ini perkiraan bisa dipakai sekitar 2,5 tahun. Nah, asumsinya seperti itu ya, berdasarkan klaim yang ada di dalam box ini. Nah, seperti itu ya. Dari segi kemampuan sel yang kualitas atau usia pakainya lebih ditingkatkan lagi. Lalu dari segi tes saya ya, charging ke berbagai macam perangkat ponsel, dia juga berjalan cukup baik ya. Mulai dari ke iPhone, Xiaomi, Samsung, apalagi Vivo, semuanya berjalan dengan baik. Kemampuannya standar charging sekitar 10 watt. Berdasarkan tes recharging power bank ini ya, dia inputnya mencapai 9,9 watt, membutuhkan waktu 5 jam 10 menit untuk recharging. Dari persentase baterai 0 hingga terisi 100% membutuhkan waktu 5 jam 10 menit. Menurut saya itu sudah cukup cepat ya, cukup bagus sekali dibandingkan dengan klaim yang ada robot RT180 ini. Klaimnya dia full charging mencapai waktu hingga 5 jam 30 menit dari baterai habis hingga terisi penuh. Sedangkan ini hanya membutuhkan waktu 5 jam 10 menit berdasarkan tes saya seperti itu. Lalu dari segi output charging ke ponsel ya, tadi tes saya ke Infinix Hot 30, ini malah outputnya cukup besar sekali, 12 watt. Nah, membutuhkan waktu 2 jam 20 menit dari persentase baterai Infinix ini habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit. Dan menurut saya ini kemampuannya mendekati fast charging ya, walaupun dia secara spesifikasi
Ini power bank ini standar charging 10 watt, tapi dia memiliki kemampuan seperti fast charging ya. Hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit untuk mengisi ponsel yang memiliki baterai 5000 mAh full terisi penuh. Lalu dari segi real capacity ya, power bank ini mencapai hingga 8000 mAh. Tes ke Infinix Hot 30 ini terisi penuh ya 5000 mAh. Lalu tes yang kedua ke Xiaomi Redmi 9 terisi sekitar 3000 mAh. Jadi totalnya 8000 mAh. Jadi secara keseluruhan power bank ini memiliki kualitas yang menurut saya cukup bagus sekali, menyasar ke segmen standar charging 10 watt, tapi memiliki kemampuan ya mendekati seperti fast charging. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usul lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.